Pemerintah Kampung Bring, Distrik Kentugresi, Kabupaten Jayapura, melakukan sosialisasi bahaya narkoba dalam rangka edukasi terhadap masyarakat. Pemerintah Kampung Bring, Distrik Kentugresi melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba bagi masyarakat. Pada kegiatan sosialisasi ini, pemerintah Kampung Bring bekerja sama dengan instansi terkait yaitu BNN Kabupaten Jayapura, Kasatres Narkoba Polres Jayapura, dan Polsek setempat. Hadir dalam kegiatan tersebut Julius Panggau selaku Kabid Subkoordinator Rehabilitasi BNN, AKP Alfred BNAD selaku Kasatres Narkoba Polres Jayapura, Ibdal Sunggul Sinurat selaku Kapolsek Kentugresi, Kepala Distrik Kentugresi Sutriman Basuki, Kepala Kampung Bring Elisanean, masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan. Pada sosialisasi tersebut, narasumber dari BNN Kabupaten Jayapura, Julius Panggau, menjelaskan tentang bahaya penggunaan narkoba dan penggunaan miras terhadap masyarakat. Julius menjelaskan berbagai kasus yang pernah ditemui oleh pasien pengguna narkoba jenis ganja atau miras dan bagaimana BNN melakukan tindak rehabilitasi terhadap penjual dan pengguna narkoba jenis ganja dan miras. Contoh dampak yang sering ditemui yaitu sering berhalusinasi terhadap suatu hal yang tidak nyata namun merasakan bahwa itu nyata. Sering atau dapat melukai diri sendiri, melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain, kecanduan terhadap narkoba, overdosis dalam penggunaan sehingga menyebabkan kematian. Lanjut Julius, pada pengguna miras ini paling banyak ditemui di sekitar kita. Dampak dari penggunaan miras tersebut, menurut Julius, kegiatan yang disepakati pada Musrembang Kampung dan melibatkan BNN, kami sangat siap untuk memberikan sosialisasi. Pada prinsipnya kami BNN ketika ada kegiatan seperti ini kami diundang, kami siap untuk datang memberikan sosialisasi. Jadi ini adalah program yang dilaksanakan oleh kampung. Itu yang pertama. Lalu yang berikut mengenai dampaknya, kami berharap sekali lewat kegiatan sosialisasi di hari ini masyarakat kita bisa memahami bahwa ternyata bahaya narkoba itu sangat berbahaya. Dengan demikian anak-anak kita ketika mendengar atau orang tua melakukan pengawasan dan anak-anak kita tidak lagi menggunakan karena tahu dampaknya ternyata sangat-sangat berbahaya. Nah itu harapan kita ke depan sehingga anak-anak kita ini bisa menjadi generasi bangsa, generasi emas di masa yang akan datang. Harapan kami BNN, jadi bukan hanya BNN yang menangani masalah narkoba, tetapi ini tanggung jawab kita bersama secara khusus untuk bagian Polsek ataupun Polres. Ini kami bersinergi untuk ketika ada laporan masyarakat agar sesegera mungkin direspon. Karena ketika ada persoalan seperti ini kita tidak ditangani, itu juga akan berdampak tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Itu yang mungkin bisa sampaikan. Yang berikut, kami berharap sekali kepada masyarakat jika ada anggota keluarga yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, jangan sungkan-sungkan lapor ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Karena mereka adalah orang sakit yang butuh pertolongan yang harus kita pulihkan, yang harus kita sembuhkan. Tidak lagi dikucilkan, tetapi betul-betul kita menyelamatkan mereka. Karena siapa lagi yang mau menyelamatkan mereka kalau kita tidak, bukan kita yang menyelamatkan mereka. Yang berikut, kalau misalnya dia dipidana, di dalam pidana itu belum tentu direhabilitasi sehingga gangguan penyalahgunaan narkoba yang dalam otaknya itu tidak akan diselesaikan, sehingga dengan lewat proses rehabilitasi itulah maka kita bisa memulihkan yang bersangkutan. Kasatres Narkoba Kabupaten Jayapura AKP Alfred BNAD yang juga sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut mengatakan data kasus tahun 2020 ada 23 kasus untuk penggunaan narkoba, 31 kasus untuk tersangka dan sejumlah barang bukti. Data ini bertambah menjadi 25 kasus pengguna narkoba, 32 tersangka pengguna narkoba dan sejumlah barang bukti. Menurut AKP Alfred, hal ini terjadi akibat kurangnya perhatian dari setiap orang terhadap dampak buruknya penjualan dan penggunaan narkoba jenis apapun. Lanjut AKP Alfred, peran masyarakat sangat penting terutama tokoh-tokoh adat dan pemerintah kampung agar dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap warganya. Terkait dengan perbandingan kasus tahun 2020 dan 2021, tentunya ada peningkatan, ya. Baik itu narkotika itu sendiri, baik itu penggunaan ganja maupun sabu.
Ya tentunya kita menekan untuk tidak ada peningkatan pada tahun 2002, maka ya kita lebih menekankan kepada peran masyarakat. Peran masyarakat yang paling utama, terutama tokoh-tokoh adat atau bahkan tokoh pemerintah yang ada pada yang kita bicara sekarang kampung. Bagaimana mereka meningkatkan fungsi pengawasan terhadap warganya. Terlebih adalah anak-anak yang dalam rumah tangga itu sendiri. Bila mana ada indikasi bahwa mereka gunakan, maka sedini mungkin dengan langkah cepat menghubungi rekan-rekan di BNN untuk apa? Untuk direhab. Kalau memang itu kedapatan bahwa dia mengedar, maka sedini mungkin juga lapor ke kami di kepolisian, sehingga kita ambil langkah hukum. Dengan langkah hukum itu maka menjadi suatu pembelajaran bagi warga yang ada di lingkungan itu untuk tidak lagi melakukan hal yang sama seperti mengedar narkotika. Itu upaya untuk menurunkan daripada jumlah kasus di tahun 2022. Tapi perlu saya jelaskan bahwa di tahun 2022 ini awal ini di bulan Januari kita sudah menangkap satu pengedar ganja dan juga sabu, dan semuanya melibatkan adalah orang-orang yang ada di lapas narkoba kelas 2 Jayapura. Tapi tetap kita berupaya untuk komunikasi dengan pihak lapas narkoba. Tetap harus ada suatu inovasi terobosan bersama kami dan BNN untuk melakukan sweeping, dan bahkan kalau jika ada anggaran kita tes urin semua orang yang ada di lapas, dengan maksud adalah kita menekan peredaran yang ada yang terkoordinir atau terpusat yang ada dalam narkotika, lapas narkotika dalam komunikasi itu semua menjadi yang minimalisir untuk sejauh mungkin ditekan atau bahkan dia tiadakan. AKP Alfred berharap dengan terlaksanaan sosialisasi bahaya narkoba ini, seperti yang disampaikan pada sosialisasi ini mengenai dampak dan penegakan hukumnya, dapat memberikan edukasi terhadap pemerintah kampung, orang tua, tokoh masyarakat, terutama tokoh-tokoh pemuda dan perempuan. Mereka dapat memahami tentang narkoba dan dampak-dampak terhadap penggunaan itu, sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap anak-anak dan masyarakat di wilayah tersebut. Dari Sentani, Oscar Iwang, Sentani TV.